Baik. Diberi waktu 1 menit untuk mempresentasikan apa bahagianya dari topik pertama. Iya, kelompok kami mengakhiri cerita ini dengan bahagia, yaitu kuning itu nanti ibu-ibu bapak-bapak. Bahagianya siapa? Iya, siap. Kemudian Ibu Malik undang berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kesadaran kepada anak dan menantuku untuk mengakui aku sebagai orang tuanya. Kemudian Ibu Malik Tundang memandang kepergian anaknya dengan doa. Dalam pelayanannya, Malik Tundang dan istrinya terbayang sedih ibu yang selalu mendoakannya. Ibu, maafkan anakmu yang telah berkata kasar dan menyakiti hatimu. Akhirnya Malik Tundang dan rombongan kapalnya kembali ke pantai untuk mencari ibunya. Sambil berlarian, mereka berteriak, memanggil ibunya untuk meminta maaf. Mereka berpelukan dan saling memaafkan. Mereka hidup bahagia bersama. Selesai. Satu. Tulis nama Pian. Bagian yang mana tadi? Yang supaya orang tahu kita nak menanya bahagia. Kita akan bagiannya apa? Bagian yang kasih bagian sedikit ya. Malik pun pergi berlayar bersama istrinya setelah diusir oleh ibunya. Di tengah laut lepas, kapal Malik menghantam batu karang. Kapal Malik karam dan tenggelam. Malik dan istrinya berusaha menyelamatkan diri. Beberapa jam kemudian ada kapal nelayan yang menyelamatkan Malik dan istrinya, lalu membawa Malik ke tempat tinggalnya. Malik dan istrinya pun tinggal di pulau tersebut dan hidup bahagia. Tadi kami mengambil kata kunci saat Malik Tundang pergi berlayar meninggalkan ibunya. Perasaan ibu Malik Tundang sangat sedih. Perih hatinya pada reaksi anaknya yang tidak mengakui dirinya sebagai ibu. Hingga saat langit bergemuruh menurunkan hujan, sang ibu menangis sambil berdoa, berharap Allah membuka hati Malik Tundang. Ya Allah, Engkau tahu aku adalah ibunya, ibu yang melahirkan, menyusui dan membesarkannya dalam kasih sayang. Maka kasihilah Malik, sayangilah Malik, genggam dan peluklah hati Malik dalam ketaatan padamu. Berikan kolbu Malik hingga ia sadar akan kesalahannya, hingga ia mau mengakui aku adalah ibunya. Engkaulah yang berkuasa atas segala sesuatu. Maka takdirkanlah yang terbaik atas Malik dan istrinya agar kembali ke pelukanku. Selamatkan perjalanannya menuju ke Papua. Amin. Istriku, mengapa kamu tiba-tiba berubah arah, kembali berputar? Apakah karena angin dan hujan ini? Tanyanya kepada istrinya. Jika kapal layar mereka merapat ke daratan, mereka bertemu dengan ibu Malik yang masih berdiri di tepi daratan. Akhirnya mereka berpelukan. Doa ibu yang terjawab. Oke, kasih. Jadi akhirnya tadi berpelukan ya. Setelah ibunya berdoa, terjadilah badai yang mengombang-ambingkan kapal Malik yang berada di tengah lautan. Di tengah badai yang dahsyat itulah, Malik tersadar akan perbuatannya yang telah menyakiti ibunya. Terbayang perlakuannya yang kejam terhadap ibunya beberapa saat lalu. Malik menangis sembari berdoa memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah hamba yang berharga ini. Berilah hamba kesempatan memohon ampun dan bersujud di kaki ibu hamba. Tiba-tiba badai berangsur mereda. Laut
besar hati sang ibu menerima maaf dari anak dan menantunya. Marin sangat menyesali perbuatannya. Akhirnya, Marin dan istrinya mengajak ibunya tinggal bersama. Marin hidup bahagia bersama ibu dan keluarganya. Marin yakin bahwa ridho Allah tergantung ridho orang tua. Itulah istri yang dulu. Apa tadi ending akhirnya satu kata, Pak? Sadar. Sadar. Setelah kapal Marin Kundang semakin jauh dari dermaga, tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya. Angin mengguncangkan kapal Marin Kundang. Istrinya terjatuh di belakang kapal dan menangis kesakitan. Kakiku sangat sakit, Bang. Sangat sakit rasanya. Marin berusaha menolongnya, namun badai terus menghantam kapalnya. Dia tak bisa berbuat banyak untuk menolong istrinya. Beberapa saat badai reda. Kapalnya mengalami banyak kerusakan. Layarnya terkoyak dan patah, serta bulan kapalnya yang retak. Di sana sini terlihat berantakan. Barang dagangan hanyut ke laut. Marin Kundang pun banyak mengalami kerugian. Bukan hanya itu saja, kemalangan yang melimpahnya. Istri yang sangat dicintainya lumpuh karena kakinya tertindih patahan balok kayu yang melimpahnya. Marin Kundang kian merana dan hampir hilang harapan untuk mengobati istri yang sangat dicintainya. Banyak biaya yang dikeluarkan untuk mengobati pujaan hatinya itu. Marin Kundang kehilangan semangat untuk bekerja. Akhirnya ia jatuh miskin. Sejak saat itu ia mulai menyadari kesalahannya, bahwa kesuksesannya selama ini berkat doa ibu yang sangat mencintainya. Selesai. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Masih kuncinya dari Hidayah, Pak. Hidayah. Hidayah. Bapak Hidayah ya. Kemudian Marin Kundang berlayar bersama istri dan para ajudannya ke tengah laut hingga menghilangkan pandangan ibunya. Dia pun tak terlihat. Ibunya berkata, "Anakku tidak mengenalku, sungguh yang ada di perasaanku. Ya Allah, semoga dia sadar atas perlakuannya." Ibunya pun kembali ke tepi pantai sambil memandang ke laut. Hanya tebaran ombak yang terlihat. Harapan demi harapan sebuah kapal terlihat dari kejauhan. Ibunya berbalik sesaat tertegun mengingat anak sematawayang akan kembali. Hatinya yakin ia kembali memandang ke arah laut. Tiba-tiba dari kejauhan sebuah kapal muncul ke arahnya. Ia pun tertidur seakan ia percaya. Kapal yang dari kejauhan semakin mendekat. Ternyata anak yang tidak mungkin kembali ternyata kembali di pangkuannya dan di mulutnya keluar kata, "Kau adalah ibuku." Dia pun akhirnya menjadi anak yang baik. Terima kasih. Kata kuncinya kasih. Di dalam perjalanannya Marin Kundang dan rombongan diterpa badai yang sangat dahsyat. Marin Kundang teringat akan perbuatan yang ia lakukan terhadap ibunya. Dengan gerai air mata Marin Kundang berdoa, "Ya Allah, ampuni dosa hamba, ampuni dosa hamba, ampuni dosa hamba terhadap ibu hamba. Ya Allah, izinkan hamba untuk kembali ke pangkuan ibu hamba. Izinkan hamba untuk menembus dosa-dosa hamba terhadap ibu hamba. Dan izinkan hamba untuk berbakti kepadanya sampai akhir hayat hamba." Dengan kekuasaan Allah, tiba-tiba badai mereda. Marin memerintahkan nakodanya untuk memutar kemudi menuju kampung halamannya. Setelah sampai di kampung halamannya,
Maling berlari dengan sekuat tenaga untuk menemui ibunya. Setelah sampai di lubuk tua ibunya, dilihatnya ibunya sedang duduk termenung. Saat itulah ia langsung bersimpuh di hadapan ibunya dan berkata dengan derai air mata, "Ampuni maling ibu, ampuni maling ibu." Ibunya pun memeluk maling dengan sangat erat dan berkata, "Apapun yang telah kamu lakukan terhadap ibu, ibu akan mengampuni karena ibu sangat sayang kepada kamu." Akhirnya maling, istri, dan ibunya hidup bahagia. Alhamdulillah. Terima melalui namanya. Baik, luar biasa. Coba bayangkan.